Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan pada kita semua. Sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah, sebagaimana Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Demikian pula wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kewajiban kita tiada bukan adalah sebagaimana Allah Rabbul Alamin firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan tiba. Yani al-maut, yang dimaksud adalah kematian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu, di kajian intensif pembahasan akidah dari kitab Ma'arijul Qabul dengan matannya Sulamul Usul. Matan Sulamul Usul ini merupakan matan utama dalam akidah, karena matan ini syumul, jadi mencakup pembahasan seluruh akidah. Hampir seluruh pembahasan akidah ada di dalam matan ini, yakni di matan Sulamul Usul dengan syarahnya, yakni Ma'arijul Qabul, dikarang kemudian juga disyarah oleh ulama rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas secara khusus berkenaan hubungan antara iman dan Islam. Walaupun secara pembahasan umum telah disampaikan pada kesempatan yang telah lalu ketika berbicara tentang martabatuddin, yaitu tingkatan-tingkatan agama. Serasa perlu untuk betul-betul kita memahami tentang hakikat Islam dan iman. Secara bahasa, sebagaimana telah disampaikan bahwa iman itu memiliki makna adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Namun harus betul-betul dipahami bahwa definisi ini definisi yang dibawakan oleh para ulama salaf. At-tasdiq, iman itu adalah membenarkan, keyakinan di dalam hati. Yang dimaksud adalah keyakinan di dalam hati disertai dengan amal, bukan hanya sebatas keyakinan di dalam hati tanpa berbuah amal. Karena pada dasarnya iblis sekalipun yakin bahwa Allah lah pencipta seluruh alam semesta termasuk dirinya sendiri. Allah lah yang telah menyuruh untuk sujud kepada
Nabi Adam. Oleh dasar inilah iblis sendiri bersumpah meminta agar ditangguhkan. Tujuannya adalah mengganggu anak keturunan Nabi Adam alaihissalam agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain." Demi izzah, demi keagunganmu, pasti aku akan sesatkan mereka kecuali hamba-hambamu saja yang ikhlas, betul-betul murni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita tegaskan bahwa tasdik yang dimaksud adalah membenarkan di dalam hati, kemudian dibenarkan, dibuktikan dengan amal soleh. Keyakinan di dalam hati jika tidak dibuktikan dengan amal soleh, maka sejatinya itu dusta. Ya, dusta. Oleh karena itu Allah berfirman surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, mereka tidak akan diuji? Kami sungguh telah menguji umat sebelum mereka, dan sungguh kami telah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta dengan perkataannya itu. Barometer kebenaran jujur dan dusta itu ada di mana? Ada di amal soleh. Ucapan dia beriman akan nampak terlihat ketika diuji, ya, terlihat dari amal soleh. Nah, adapun makna yang kedua, sebagaimana telah disampaikan bahwa jika iman itu sendiri disandingkan dengan Islam, ya, jika disandingkan dengan Islam maka memiliki makna yang lain, dan insyaallah taala inilah yang barangkali kita akan sama-sama mengkajinya. Adapun secara diitlakkan secara umum tidak disandingkan dengan Islam, maka memiliki makna sama dengan penyebutan Islam secara sendiri. Inna dina indallahil Islam umpamanya, maka yang dimaksud adalah sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Iman termasuk mencakup, termasuk juga ihsan. Demikian pula di sini. Walihada hasarallahu al-imana fi man iltazama dinakullahu batinan wa zahirah. Oleh karena itu Allah mengkhususkan keimanan secara sempurna bagi orang-orang, mengkhususkan keimanan secara sempurna. Iman bagi siapa iltazama, yang berpegang teguh, ad-dina kullahu, agama secara keseluruhan. Kan kalau disandingkan dengan Islam, iman itu kan berupa keyakinan batin, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca di surah Al-Anfal sebagai contoh, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kaum mukminin apabila, hanya saja kaum mukminin apabila mereka disebut-sebut nama Allah, hatinya bergetar. Dibacakan atau disebut-sebut nama Allah, hatinya bergetar. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, keimanan mereka semakin bertambah. Ini kan sejatinya aspek Islam, ya, menyebut-nyebut zikir, menyebut-nyebut nama Allah, gitu. Kemudian tilawah Al-Quran, kan sejatinya ibadah yang sifatnya qauliyah, lisan. Kan sejatinya berarti itu Islam, bisa dipahami ya. Akan tetapi penyebutannya mukmin, innamal mu'minuna, menunjukkan bahwa kaum mukminin ini belum bisa dikatakan sebagai mukmin kecuali dia memang melakukan apa? Ini agama secara keseluruhan, termasuk
Islam tadi. Ya, kurang lebih demikian, wallahu taala wa alam ya. Ada paparan tentu di kitab supaya lebih dalam, barangkali bisa merujuk kepada tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir umpamanya, atau dari kontemporer umpamanya Syekh Sa'di supaya lebih ringkas. Ayat yang ketiganya, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, disebutkan salat, disebutkan kemudian infak, sedekah. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah kaum mukminin yang benar-benar beriman. Maka penyebutan mukmin di sini hakikatnya adalah agama secara keseluruhan. Demikian di surah Al-Mu'minun ya. Tanda-tanda para penghuni surga Firdaus, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ila akhir ayat. Ya. Telah bahagia kaum mukminin, yaitu mereka yang dalam salat mereka dalam keadaan apa? Khusyuk. Diawali dengan salat, khusyuk salat, kemudian diakhiri walladzina hum ala salatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka. Mereka adalah para pewaris, ini waris, para pewaris, ahli waris, yaitu yang orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Taib. Di hadis Nabi SAW, Ibnu Abi Hatim, Abu Dzar bertanya kepada Nabi, mal iman, apa itu iman? Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi SAW, iman itu apa? Fatala Rasulullah SAW, maka Rasul pun membacakan surah Al-Baqarah 177. Ya, surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang iman, tapi yang dijawab oleh Rasul adalah apa? Ya. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Thumma sa'alahu aidan, kemudian beliau bertanya pula, fatalaha alaihi. Thumma sa'alahu faqala idza amilta hasanatan. Kemudian beliau mengatakan, idza amilta hasanatan, jika engkau melakukan satu kebaikan. Jika engkau melakukan satu kebaikan, ahabbaha qalbuka, yang dicintai oleh hatimu. Kata Rasulullah, apabila engkau melakukan satu amalan yang dicintai oleh hatimu, wa idza amilta sayyi'atan abghadaha qalbuka, dan jika melakukan amalan keburukan yang dimurkai oleh hatimu, itu pun bagian dari apa? Iman. Jadi konteks pembicaraan Nabi sebagai jawaban dari pertanyaan apa itu iman. Kata Rasulullah, iman itu adalah ya, apabila engkau melakukan sesuatu di mana hatimu ya senang. Wa idza amilta, dan jika engkau melakukan keburukan, hatimu juga tidak senang atau membencinya. Panjangnya begini. Ya, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ja rajulun ila Rasulillah fasalahu amma sa'alatni alaihi. Telah datang kepada Rasulullah SAW, kata Abu Dzar Al-Ghifari, fasa'alahu, kemudian dia bertanya, amma sa'altani, seperti persis engkau bertanya kepadaku.
Maka beliau pun membacakan surah Al-Baqarah tadi 177. Jawabannya bertanya tentang iman. Fa'aba an yarda kama abaita an tarda. Dia belum apa istilahnya ya? Belum ridha gitu. Belum secara utuh menerima jawaban dari Nabi SAW ketika ditanya iman. Karena Nabi kan menjawab dengan tadi surah Al-Baqarah 177. Tapi belum kenyang dengan jawaban Nabi. Tuh, kata Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana engkau juga tidak kenyang ketika aku menjawab seperti persis jawaban Rasul. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul SAW berkata kepadanya, wa syara biyadihi, sambil berisyarat dengan tangannya, al-mu'min, seorang mukmin itu, idza amil hasanatan sarrathu wa raja sawabaha. Seorang mukmin itu kalau melakukan kebaikan, dia senang hatinya, tenang hatinya, wa raja sawabaha, dan dia berharap mendapatkan pahala. Seorang mukmin jika dia beramal, maka hatinya apa? Senang, tenang, bahagia. Waraja sawabaha, dan berharap sawab pahalanya. Sebaliknya, wa idza amila sayyi'atan ahzanathu. Sebaliknya, jika dia melakukan keburukan, maka hatinya akan bersedih. Yang menyedihkan hatinya. Wa khafa inqabaha, dan khawatir, takut terhadap iqab hukumannya. Itu indikator seorang mukmin. Ketika melakukan kebaikan itu hatinya apa? Senang, dan juga ada roja, harap. Tapi ketika melakukan dia keburukan, maka ini menyedihkan hatinya, kemudian khofa iqabaha, dan takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka itulah seorang mukmin. Di hadis wafat Abdul Qais, utusan Abdul Qais, Nabi SAW mengatakan, ditafsirkan iman itu, faqala amurukum bil imani billahi wahdah, aku menyuruh kalian untuk beriman kepada Allah saja. Atadruna mal imanu billah, apakah kalian mengetahui apa itu iman kepada Allah? Kata beliau, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, kata Rasulullah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyam ramadan wa an tu'addu minal magnami al-khumusa. Ini kan sejatinya rukun Islam, tapi pertanyaannya adalah rukun iman. Pertanyaannya tentang iman, dijawab dengan rukun Islam. Sehingga kaitan antara iman dan Islam itu erat, nggak bisa dipisahkan. Tidak mungkin seorang mukmin itu mengklaim diri mukmin tapi tidak menunaikan rukun Islam, nggak mungkin. Tuh. Seorang mukmin yang betul-betul sempurna itu, maka dia mempraktekkan rukun Islam. Kalau seorang mukmin justru mengabaikan terutama rukun Islam, atau mengabaikan syariat-syariat amaliyah, maka ini ada sesuatu sejatinya dengan keimanan. Ya. Wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallam qiyam ramadhana imanan wa ihtisaban minal iman. Rasulullah telah menjadikan qiyam Ramadan, salat tarawih, imanan wa ihtisaban minal iman. Ya. Bagian dari iman. Demikian pula qiyamul lailatul qadri,
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama laila, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Allah, jadi Rasulullah ikat antara qiyam Ramadan dengan iman, menunjukkan bahwa seorang mukmin itu pasti akan melakukan syariat-syariat apa? Islam. Berarti kalau seseorang mengabaikan syariat-syariat Islam, mengklaim dirinya mukmin, ada masalah dengan keimanan sebenarnya. Bahkan seperti iblis, dia kan mengakui tadi tasdik, tapi tidak dipraktekkan dengan amal. Ini, bermanfaat tidak keimanan, keyakinan tersebut? Manfaat tidak? Menjadi penyelamat gak dari murka Allah, dari neraka Allah? Tidak. Maka keimanan itu tidak cukup hanya sebatas dengan ma'rifah, mengetahui. Semua nanti ada paparan sejatinya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, walain sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau tanya mereka, orang-orang kafir termasuk, siapa yang menciptakan ini seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, jawaban mereka siapa? Allah. Tapi kalau seandainya tidak berbuah amal soleh, tidak berbuah ketundukan, ketaatan, ibadah kepada Allah, tauhid, maka apa? Tidak berlaku. Tuh. Tauhid rububiyah harus berbuah tauhid uluhiyah. Itu faedah tuh dari surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Tuh. Ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'. Kenapa ini penyebutan ini? Kemudian diawali dengan ibadah kan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, karena ya ini tauhid rububiyah ya multazimun tauhid uluhiyah, jadi berbuah, harusnya semestinya berbuah tauhid uluhiyah, beribadah. Terus Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan, Al-Imam Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, kunna inda Abdullah ibn Mas'ud, kami bersama Abdullah ibn Mas'ud, fadzakarna ashaba Muhammadin, kami menyebut-nyebut para sahabat Nabi Muhammad, wa ma sabaquna bihi, yang telah mendahului kami. Faqala Abdullah, wa ma sabaquna bihi, jadi apa yang mendahului kami. Faqala Abdullah, inna amra Muhammadin kana bayinan liman ra'ahu, sesungguhnya perintah Nabi Muhammad itu sangatlah jelas bagi siapa yang melihatnya. Walladzi la ilaha ghairuhu ma amana ahadun qattu imanan afdhala min imani bil ghaibi, tidak ada yang paling sempurna keimanannya kecuali apabila seseorang betul-betul beriman kepada alam gaib. Ini berarti salah satunya. Salah satu indikator seorang mukmin imannya sempurna adalah apa? Ketika dia betul-betul beriman terhadap apa? Alam gaib. Tuh. Thumma qala, kemudian beliau membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dzalika alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi sampai ayat ini Al-Muflihun. Wal ayat wal hadits fi hadzal bab yatul. Jadi ayat tentang hadis ini banyak banget. Wa hadzal ma'na huwa alladhi qasadahu salafus salih bi qaulihim rahimahumullah. Inilah makna yang dimaksudkan oleh para ulama salafus salih dengan perkataan mereka, innal imana i'tiqadun wa qaulun wa amalun, bahwa iman itu adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Iman itu adalah keyakinan. Keyakinan di mana? Di hati. Ucapan dengan ucapan di lisan, dan amalan dengan perbuatan. Tuh. Wa innal a'mala kullaha dakhilatun fi musammal iman, dan bahwasannya amalan merupakan, amalan semuanya adalah masuk dalam penamaan iman.
Jadi amal perbuatan termasuk bagian dari penamaan iman. Imam Asy-Syafi'i telah menukil ijma' para sahabat dan para tabi'in. Imam Syafi'i telah menukil ijma' kesepakatan. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menukil ijma' sahabat dan para tabi'in. Wa man ba'dahum mimman ad'arakahum, dan sepeninggalan mereka yang beliau apa? Ad'arakahum, dapati. Wa ankaras salafu ala man akhraja al-imana al-a'mala minal iman. Dan para ulama salaf dahulu membantah, mengingkari siapa yang telah mengeluarkan amal dari iman. Inkaron syadidan, dengan pengingkaran yang sangat kuat, keras. Seperti Imam Sa'id ibnu Jubair, kemudian Maimun bin Muhran di sini, Imam Qatadah, kemudian Ayyub As-Sikhtiyani, Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, Imam Az-Zuhri, dan yang lainnya, Yahya ibnu Katsir, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Auza'i, Umar ibn Abdul Aziz. Bahkan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang berpendapat bahwa atau pendapat bahwa amalan itu di luar daripada penamaan iman, kata beliau, ra'yun muhdatsun, pendapat baru. Kata Imam Auza'i, kana man madha min as-salaf la yufarriquna bainal amal wal iman. Para ulama salaf dahulu tidak membeda-beda dan memisah-misah antara amalan dan keimanan, satu kesatuan. Ketika berbicara tentang sedekah umpamanya, kata Rasulullah kan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah apa? Burhan, bukti. Bukti apa maksudnya? Bukti nyata dari apa? Keimanan. Itu. La yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena banyak sekali redaksi hadis-hadis yang demikian. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik atau diam. Fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Jadi tidak memisahkan antara iman dan amal. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ketika beliau menulis surat dan beliau sebarkan, amma ba'du fa innal imana faraidu wa syara'i'u. Iman itu faraid, ada fardu-fardu, ada syariat-syariat. Paman istakmalaha istakmalal iman. Siapa yang telah menyempurnakannya, maka telah sempurna keimanan. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Dan siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurna apa? Keimanan. Bahkan seingat saya Ibnu Qayyim atau siapa ya, sampai membagi berapa? Ini 15. Sampai membagi apa? 15. Jadi untuk mengetahui apa? Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu ucapan, keyakinan, kemudian keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan, kemudian perbuatan 3. Sedangkan hukum ada 5. 5 kali 3 15. Ada wajib, ada sunnah, dan terus kemudian ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, iman itu masuk di sini. Iman yang 3 tadi, dalam ucapan ada yang wajib, ada yang disunahkan, ada yang diharamkan, ada yang makruh, ada yang mubah.
Jadi siapa yang bisa menguasai ini, bisa memahami, maka telah sempurna apa? Keimanan. Wa hadzal ma'na huwa alladhi aradahu al-Bukhari itsbatuhu fi kitabil iman. Inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, Sahih Bukhari, Kitabul Jami'. Sehingga beliau membuat bab umuril iman, bab perkara-perkara keimanan. Bab perkara-perkara keimanan. Babus sholatu minal iman. Salat, ya, bagian dari iman. Beliau punya maksud seperti itu untuk membantah di antara para ulama yang membela tauhid. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Babul zakah minal iman, zakat bagian dari iman. Babul jihad minal iman, jihad bagian dari iman. Bab hubbur rasul minal iman, cinta kepada rasul bagian daripada iman. Babul haya'u minal iman, bab rasa malu bagian dari iman. Babu qiyamul lailatul qadri minal iman. Babu qiyam ramadan minal iman. Babu shaum ramadan ihtisaban minal iman. Babu tibail janaiz minal iman. Bab mengiringi jenazah bagian dari iman. Babu adail khumus minal iman. Ghanimah. Wasairu abwabi, dan hampir seluruh bab. Jadi tidak memisahkan antara iman dan amal soleh. Sehingga hadirin, ini ada isyarat di situ bahwa keimanan seseorang itu kuat, itu akan nampak terlihat dari sisi apa? Amal. Maka kalau ada orang yang mengatakan yang penting hati soleh, sedangkan amal rusak, kata ibu-ibu umpamana, yang penting hati halus, kuat ke Allah, hubungan dengan Allah gitu. Tapi umumnya ini aurat terbuka. Bisa dipahami nih arahnya nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Saya tuh yang Bukhari seabrek babnya banyak banget. Ini bagian iman, ini bagian dari iman. Sehingga tadi masuk. Berarti menutup aurat adalah bagian dari apa? Iman. Menuntut ilmu adalah bagian dari apa? Iman. Nah, tuh. Dapat poin itu. Menunjukkan bahwa seluruh ini ma'ruf, apa yang diperintahkan oleh syariat itu adalah keimanan. Nanti akan disesuaikan dengan kadar kemampuan istita'ah. Lanjut. Demikian pula Imam An-Nasai di kitabnya Al-Mujtaba, wa bawwaba At-Tirmidzi, demikian pula Imam At-Tirmidzi, lihat pembela akidah tauhid, ya, ala hadithi wafad Abdul Qais, babu ma jaa fi idhafatil faraidi ilal iman, bab penyandaran fardu-fardu kepada keimanan, fardu-fardu. Wa kalamu aimatil hadithi wa tarajumu fi kutubihim yatulu dzikruhu ma'lumun masyhur. Maka ahlus sunnah wal jamaah, para ulama hadis, diterjemah mereka, di bab mereka banyak banget. Wa mimma qasaduhu bidzalika, yang mereka maksudkan adalah ar-raddu, bantahan terhadap siapa? Ahli bidah, mimman qala, yang mengatakan huwa mujarradu tasdik, bahwa keimanan itu hanya saja di sini, di hati. Seperti Ibnu Ruwandi, ya, Ibnu Ruwandi. Ini ada sedikit ininya. Huwa Ahmad ibn Yahya ibn Ishaq al-alim al-mulhid al-masyhur, ateis. Tapi lihat catatannya, bukunya, karangannya. Min ahli Mura, penduduk Mura. Aruz sakana Baghdad, tinggal di Baghdad. Wa kana min fudha'i fi asrihi, termasuk orang yang memang dianggap apa? Tokoh di zamannya. Min mutakallimil Mu'tazilah, sebagai tokohnya Mu'tazilah. Thumma faraqahum wa sara mulhidan, kemudian dia tinggalkan Mu'tazilah, i'tizal. Wa sara mulhidan, sehingga menjadi mulhid, ateis, zindiq. Lahu nahu min mi'ah
wa arba'ata asyara kitaban, memiliki buku 114 buku, 140 buku ateis, mulhid. Subhanallah. Itu syubhat, tuh, lihat. Walahu majalis wa munadharah ma'a jama'ati minal ulama al-kalam wa qad infarad madahib wa kana yulazimu ahla ilhad, ahli tauhid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini sebagai contoh saja ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya dari kalangan yakni ahli al-bidah dalam bab ini, dalam bab iman. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudahu wa ba'dah. Wa qalatil murji'atu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di kalam para ta'ifah. Ini dhalalah sejatinya dalam bab iman. Tadi dikatakan oleh Ibnu Ruwandi dari kalangan Mu'tazilah, mulhid. Id ala hadzal qaul yaqul yahud alladzina aqarru bi risalati Muhammad wastayqanuha wa lam yattabi'uhu mu'minin. Dengan keyakinan Ibnu Ruwandi bahwa iman itu hanya sebatas meyakini, keyakinan di dalam hati, maka mukmin kaum Yahudi dan yang lainnya sama. Wa qad nafallahu al-iman anhum, padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas menafikan keimanan mereka, yakni bangsa Yahudi. Ibnu Ruwandi. Kemudian demikian pula Jahm bin Safwan wa atba'uhu, dari kalangan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Jahmiyah meyakini bahwa iman itu adalah al-ma'rifatu billahi faqat, mengenal Allah saja, hanya sebatas mengenal Allah saja. Ini tanpa diiringi dengan amal. Wa ala hadzal qaul laisa ala wajhil ardi kafirun bil kulliyah. Dengan mengikuti pendapat ini, maka tidak ada seorang kafir pun di atas muka bumi ini. Karena id la yajhalu al-khaliqa subhanahu ahadun. Karena seorang pun tidak jahil, tidak sampai bodoh, tidak sampai tidak mengetahui sang pencipta. Semua mengakui sang pencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad Jahm bin Safwan serta pengikutnya, yaitu Jahmiyah. Nah, bab iman. Al-Imam An-Nawawi panjang, dalam Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Nuniyah Al-Kafiyah Syafiyah panjang, ada bait. Wa qalatil murji'ah wal karamiyah. Sekarang murji'ah dan karamiyah dalam bab iman. Kalau tadi Ibnu Rawandi itu tasdik, meyakini dalam hati. Kalau di Jahmiyah apa tadi iman itu? Hanya sebatas mengenal Allah. Murji'ah dan karamiyah, ya, Murji'ah dan karamiyah, al-iman huwal iqraru bil lisan duna aqdi al-qalbi. Murji'ah dan karamiyah hanya sebatas ikrar di lisan. Di Murji'ah dan karamiyah itu hanya sebatas mendefinisikan iman itu adalah ikrar di lisan saja, ucapan lisan. Duna aqdil qalbi, tanpa ada ikatan dengan hati. Murji'ah dan karamiyah. Fayakunul munafiquna ala hadza mu'minin. Di atas pendapat ini menjadikan orang-orang munafik nifaq i'tiqadi, mukminin, mereka beriman.
Jadi di atas akidah ini, definisi ini, maka menjadikan munafik nifak i'tiqadi di atas dasar atau sama dengan kaum mukminin. Padahal Allah menegaskan surah At-Taubah ayat 84 sampai 85, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih. Jangan salat ala ahadin kepada siapapun, jangan mensalati siapapun yang memang selamanya dia sudah mati. Wala takum, jangan berdiri di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sebab mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini fakih i'tiqadi. Wa hum qad natiqu bisyahadatain, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan mereka saja, sedangkan dalam hatinya mereka mengingkari Allah. Selain daripada mereka tadi Murji'ah Karomiyah, kemudian Jahm bin Safwan, kemudian sebelumnya Ibnu Ruwandi dari kalangan Mu'tazilah, ya. Dhahabal Khawariju, atau sebelumnya waqala akharun, dan sebagian daripada mereka juga mengatakan at-tasdiqu bil janan wal iqraru bil lisan. Ucapan di hati, kemudian ikrar di mana? Di lisan. At-tasdiq membenarkan di anggota badan, wal ikraru dengan ikrar di lisan. Wa hadzal qaulu mukhrijun li arkanil Islam adh-dhahirah madhkurati fi hadis Jibril. Baik. Adapun Khawarij, ila annahu at-ta'atu bi asriha fardan kanat aw naflan, hadzal qaul musadimun li ta'limin nabi wufudil arab. Khawarij firqatun kharajat ala Ali radhiyallahu anhu wa yulaqabu, diberikan laqab sebagai Khawarij. Khawarij diberikan laqab Hururiyah, Nawasib, nama lain daripada Khawarij Hururiyah, Haruriyah, Nawasib, Al-Mariqah, kemudian Syararah, Al-Bugot. Ini nama-nama lain dari Khawarij. Alladzina yukaffirun ashabal kabair, mengkafirkan pelaku dosa besar, kekal abadi di neraka, dan harus keluar dari pemimpin yang zalim. Baik. Jadi Khawarij berpendapat tentang iman itu adalah apa? At-ta'atu bi asriha. Jadi taat secara apa? Keseluruhan. Wa dhahaba Jubai. Jadi tadi berkaitan dengan apa? Berkenaan dengan dosa besar. Mereka menganggap bahwa keluar dari agama Islam dan telah keluar dari penamaan apa? Iman. Jadi pelaku dosa besar itu telah keluar dari penamaan apa? Iman, kata mereka. Pokoknya Khawarij itu seluruh ketaatan itu adalah apa? Bagian dari keimanan. Sedangkan orang yang melakukan dosa besar dianggap sudah keluar dari iman. Nah, itu bertolak belakang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Jubai, Imam Jubai. Aktsarul Mu'tazilah al-Basariyah, Mu'tazilah, anna ta'atul mafrudatu minal af'ali wat turuq dunan nawafil. Bahwa keimanan itu hanya sebatas di perkara-perkara wajib. Baik. Sekarang kita masuk ke sandingan Islam, iman dan Islam. Sebagaimana dijelaskan di hadis
malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah dan Rasul menjawab, ini apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan, kemudian malaikat Jibril itu sendiri juga membenarkan. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, adapun sisi menjamak menyatukan antara Islam dan iman dalam hadis Jibril dan membedakan Nabi SAW wa idkhalihi al-amal fi musammal Islam dunal iman, memasukkan amalan-amalan kepada Islam saja selain iman, fa innahu yattadihu bitakriri aslin, maka akan nampak dengan merinci bahwa anna minal asma'i, bahwa dari sisi nama-nama itu mayakun syamilan li musammayatin muta'addidah. Nah, ini dipaparkan di Sahih Al-Bukhari ya, seperti tadi bahwa ya apa, shaum Ramadan minal iman, saum Ramadan adalah bagian daripada iman. Jadi artinya bahwa saum Ramadan itu adalah iman, bagian dari apa? Iman, dan seterusnya. Baik. Wa amma qauluhu wa dhahaba ghairuhu, adapun sebagian mengatakan Islam dan iman itu satu, fahada in arada bidzalikal ghairu min ahli sunnah, jika yang dimaksudkan adalah selain dari pendapat ahlu sunnah wal jamaah, fahum la yaj'aluhuma syai'an wahidan, maka tidak menjadikan Islam dan iman itu satu. Maksudnya ketika Islam dan iman itu disatukan, maka itu sesuatu yang memang berbeda. Idza iftaraqa ijtama wa idza iftaraqa wa idza ijtama iftaraqa, itu kaidahnya. Li syumuli ahadihima ma'na al-akhar kama qaddimna. Wa in arada ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah, jika yang dimaksud oleh ahlu bid'ah disebut di sini itlaqut taswiyati bainahuma wal ittihadi fi kulli hayy minal ahwal huwa ra'yul Mu'tazilah. Ini adalah pendapat Mu'tazilah, Islam dan iman itu sama, ketika menganggap bahwa Islam dan iman levelnya sama, karena pada dasarnya tingkatan Islam itu kan Islam, iman, kemudian ihsan. Paham gak dari situ? Ketika menilai, menganggap bahwa Islam dan iman itu satu, sama saja ya, dengan maksud apa istilahnya, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang maksud pendapat ahlu sunnah wal jamaah itu? Ahlu sunnah wal jamaah itu berpendapat jika Islam dan iman disatukan, maka memiliki makna yang berbeda. Islam adalah amal lahir, ikrar 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, demikian. Iman adalah berupa keyakinan di hati, sehingga dari sini menunjukkan Islam dan iman berbeda. Itu pendapat siapa? Tapi kalau disebutkan satu, memiliki makna yang sama, yaitu agama secara keseluruhan. Itu yang dimaksud definisi Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Tapi jika yang dimaksudkan adalah Islam dan iman itu sama, satu level, kan tadi kan ada Islam, ada iman, ada Islam, itu, maka itu pendapat Mu'tazilah justru. Wahum al-mutajjun ala dzalika bi atidzariyat. Dalilnya ada di surah Adzariyat, nanti bisa dicari. Ihtajujun dhaif, yang hujahnya lemah sekali, jiddan. Lianna haulai kanu qauman mu'minin, karena sejatinya mereka masih kaum mukminin. Menurut ahlu sunnah, pelaku dosa besar masih dikategorikan sebagai apa? Mukmin. Sedangkan mereka Mu'tazilah itu, pelaku dosa besar itu di dunia disifati apa? Bukan mukmin, bukan kafir, tapi manzilatun baina manzilatain, laisa bimu'minin wala kafir. Sedangkan di akhirat apa? Mukhalladun, kekal abadi di neraka, sama dengan Khawarij.
Di dunia konsekuensinya adalah apa? Di dunia bukan mukmin, bukan kafir. Tidak bisa dikatakan dia seorang mukmin karena dia telah keluar dari iman, kata mereka. Tuh. Ketika mereka memahami keliru bahwa iman itu kan bertingkat-tingkat. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bertambah dan berkurang, sedangkan mereka tidak, satu kesatuan utuh. Tuh. Fattafaqal asma' hahuna li khususiyatil hal wa la yalzamu zalika fi kulli halin, wallahu a'lam. Imam Al-Khattabi mengatakan al-imanu bid'un, ketika mengomentari hadis iman itu 70 sekian cabang. Hadal hadis bayanun annal iman syar'i ismun li makna dhi syu'ab wa ajza. Hadis ini menunjukkan, menjelaskan bahwa keimanan yang ditunjukkan oleh syariat, iman syar'i itu satu nama yang memiliki makna bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, bertambah dan itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan mereka enggak. Lahu a'la wa adna, ada iman yang tinggi, ada yang rendah. Wal ismu yata'allaqu bi ba'diha kama yata'allaqu bi kulliha. Penamaannya tetap berikatan, punya ikatan sebagian dengan yang lainnya. Wal haqiqatu taqtadi jami'a syu'abihi wa tastawfa jumlata ajzaihi. Tuh. Ya, seperti tadi kata Imam Al-Bukhari, salat bagian dari iman gitu. Ini adalah iman, ini adalah iman, semuanya adalah iman. Tapi terkadang, dan ini faktanya, tidak semua manusia itu berada di atas level keimanan yang sama. Ada kalanya dalam bab umpamanya apa? Dalam bab sunnah umpamanya, saum sunnah rawatibnya getol, tapi dalam bab yang lain saum sunnahnya enggak. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya. Wa ma ahsana qala al-Imam Abu Hasan Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, Imam al-Baghawi Syafi'i, beliau mengatakan ketika mengomentari alladzina yu'minuna bil ghaib, qala an-nabiyyu fan-nabiyyu ja'ala al-islam fi hadzal hadis isman. Nabi telah menjadikan Islam dalam hadis sebagai nama. Lima dhahara minal amal, terhadap sesuatu yang nampak dari amal. Seorang muslim menunaikan apa? Salat, maka dia adalah muslim, Islam. Wal iman isman lima batana minal i'tiqad. Sedangkan iman satu nama yang tersembunyi di hati. Walaysa dzalika li annal amal, tidaklah itu kecuali karena amalan laisa minal iman. Amalan itu laisat minal imani wa tasdiqu bil qalbi laisa minal Islam. Jadi bukan maknanya iman itu membenarkan dalam hati itu bukan bagian dari Islam. Bal dalika justru tafsirun li jumlatihi kulliha. Akan tetapi ini sebagai rincian daripada secara jumlah keseluruhan agama. Jadi agama itu ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya batin. Sehingga nanti levelnya ihsan. Apa itu ihsan itu? Sempurna kalau secara harfiah bahasa, baik. Baik apanya? Baik Islamnya, baik imannya. Jadi level agama seorang yang paling tinggi adalah muhsinin, yaitu ihsan. Baik apanya? Baik dari sisi keislamannya, yaitu amal secara lahirnya baik, dan keimanan yang ada di dalam hatinya pun baik, tauhidnya kuat. Nah itu ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Tuh, sedikit lagi insyaallah hadir. Oleh karena itu Syekh Abu Amr Ibnu As-Salah ketika menjelaskan tentang hadis Jibril, hada bayanun li asli imani wa huwa at-tasdiqu al-batinu wa bayanun li asli islam wa huwa al-istislam al-inqiyadu zahir. Kata Ibnu As-Salah, ketika Rasulullah mengatakan al-islam anta syahada, dua kalimat syahadat, rukun Islam,
Beliau mengatakan ini adalah asal iman. Hadis ini adalah asal iman. Ketika menjelaskan rukun iman, ini adalah asal iman, yaitu keyakinan di hati. Wa bayanun, dan penjelasan aslul Islam, asal Islam, yaitu apa? Berserah diri dan inqiyad, taat secara lahir. Wa hukmul Islam, hukum Islam secara lahir, yasbutu bisyahadatain, bisa ditetapkan dengan dua kalimat, dengan berikrar dua kalimat syahadat. Kenapa disandingkan dengan salat, zakat, saum, haji dan seterusnya? Likauniha, karena itu adhara sya'airil Islam wa a'dhamaha, karena penyebutan Rasul tentang rukun, tentang Islam, ketika ditanya apa itu Islam, Rasul kan hanya menyebutkan rukun Islam. Apakah Islam itu terbatas kepada rukun Islam? Enggak. Lantas kenapa Rasul menyebutkan itu tentang, ketika ditanya tentang Islam? Karena kata Ibnu Salah di sini, likauniha, keberadaannya itu adhara syairil Islam, syiar Islam yang paling nampak. Mengucap dua kalimat syahadat, salat hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah syiar yang paling nampak, paling utama, sehingga dikatakan di hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa baina asyirki wal kufri as-shalah. Jadi garis pembeda antara kita dengan mereka kafir dan musyrik itu adalah apa? Salat. Demikian pula masalah zakat. Demikian pula masalah zakat. Ya. Saum dan syiar-syiar yang nampak, tidak menunjukkan hasar pembatasan bahwa Islam itu telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Tuh. Summa inna ismal imani yatanawalu mafsir bil Islam. Kemudian penamaan iman terkadang juga ditafsirkan dengan Islam, yang Islam itu sendiri. Fi hadal hadis wasairu taati, dan seluruh ketaatan. Ya, tadi kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, salat dari iman, sahur Ramadan adalah iman, dan seterusnya. Allah. Terakhir, summa i'lam akhi, kata beliau penulis rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah hadirin rahimani wa arsyadallahu wa iyyaka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, ya, anna iltizama dina, berpegang teguh terhadap agama, alladzi takunu bihin najatu, yang di atasnya adalah kunci keselamatan, min khizyid dunya wa adzabil akhirah, kehinaan di dunia dan siksa di akhirat, wa bihi yapuzul abdu bil jannati yuzakhzihu anin nar, berpegang teguh dengan agama keseluruhan, ya, Islam dan iman. Tuh, yapuzul abdu bil jannah, sukses seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, dipalingkan dari sisi api neraka. Innama huwa makana alal haqiqah, apabila di atas dasar Islam seutuhnya. Fi kulli ma dzukira fi hadis Jibril, di seluruh hal perkara yang disebutkan dalam hadis malaikat Jibril, Islam, iman, itu dicomotan gitu. Wa malam yakun minhu alal haqiqah, dan siapa yang tidak terbukti sesuai dengan alal haqiqah, Islam yang benar, hak, lam yadhhar minhu ma yunaqiduhu, selama tidak nampak pembatal-pembatal daripada keislaman, ujriyat alaihi ahkamul muslimin fid dunya, maka diberikan hukum di dunia, diberlakukan hukum di dunia sebagai muslim. Wa wukilat sariratuhu, adapun rahasia batinnya itu adalah wukilat, diwakilkan. Tanggung jawab siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Ayat yang lain, fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kalian. Demikian pula hadis Usamah bin Zaid ketika membunuh fi qatlihi al-Juhani, ba'da an qala, setelah mengatakan la ilaha illallah, kata Rasul, aqala la ilaha illallah, apakah dia telah mengucapkan la ilaha illallah, wa qataltahu, kemudian engkau membunuhnya.
Qultu ya Rasulullah innama qala khafan min sila ya Rasulullah, dia takut pedang. Lari kan. Kemudian siapa? Usamah bin Zaid, ini pedang, dibunuh. Faqala Rasulullah sallam afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama qala amla, kamu sudah membelek isi hatinya tidak? Apakah dia benar-benar mengatakan itu la ilaha illallah atau tidak? Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan sampai akhirnya beliau mengatakan, faqala ya Rasulullah istaghfirli, tolong ampuni aku, tolong mohonkan ampunan untukku. Qala, Rasulullah tidak mengatakan apapun kecuali mengulang-ulang, kaifa tasna'u bila ilaha illallah, apa yang engkau harus lakukan dengan la ilaha illallah, apa tanggung jawabmu kelak di akhirat tentang la ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah, apabila tiba hari kiamat. Umar bin Khattab pernah meminta izin kepada seorang sahabat, kepada seseorang rajul, fi qatli rajul, untuk membunuh seorang, alladzi intaqada alaihi hukmahu, yang sejatinya apa? Intaqada alaihi hukmahu fi qasamati Zuhaibah. Faqala ma'adallah an yatahaddatsa an-nasu anni aqtulu ashabi. Ini kisah yang harus sejatinya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh. Kata Rasul, ma'adallah, bagaimana perkataan orang bahwasanya Muhammad telah membunuh siapa? Sahabatku. Faqala lahu Khalid bin Walid, ya Rasulullah ala adribu nuqahu, boleh enggak saya penggal kepalanya, lehernya? Qala la'allahu ayyakuna yusalli, barangkali dia suka salat. Qala Khalid wa kam min musallin yaqulu bilisani, wahai Rasulullah, betapa banyak orang yang salat dengan lisannya. Wa kam min musallin, betapa banyak orang yang salat, yaqulu bilisanihi, lisannya ngomong, ma laisa fi qalbihi, hatinya bertolak belakang. Jelas? Ini persis banget dengan zaman sekarang kan. Perkataan Khalid bin Walid, wahai Rasul, banyak banget yang sholat tapi hatinya jauh daripada apa yang diucapkan. Faqala Rasulullah, inni lam umar an unaqiba an qulubin nasi, aku enggak pernah disuruh untuk meneliti isi daripada hati, wala asyqa butunahum, aku juga tidak disuruh untuk membuka apa? Hati mereka, dada mereka. Tuh. Oleh karena itu, inilah sikap seorang muslim terhadap siapa? Orang-orang munafik terutama, dan juga termasuk pelaku dosa besar. Semuanya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman di surah An-Nisa ya, di dua ayat 116 dan 48, bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini penggalan yang kedua, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah atau selain daripada syirik, liman yasha, bagi yang dia kehendaki. Konteks ayat ini tidak berbicara apabila sudah bertaubat, di luar taubat. Karena kalau sudah bertaubat, pelaku syirik pun pasti diampuni. Jelas ya? Maka pelaku dosa besar bisa jadi Allah langsung mengampuni atas izin Allah semua. Mungkin bagi Allah semua. Itu hak prerogatif Allah. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa untuk diri kita, tentu yang paling utama, keluarga kita, dan seterusnya. Karena bisa jadi kita banyak melakukan dosa, bahkan bisa jadi dosa besar, tapi Allah maha luas rahmatnya. Demikian barangkali, kurang lebih kami mohon maaf. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang kekhilafan tentu dari pribadi dan dari syaitan. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.